Saya di sini tidak sedang membela Jessica Kumala Wongso karena saya tidak kenal dia dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan saya. Tapi yang mau saya bela di sini adalah marwah dari sistem peradilan Indonesia yang akhir-akhir ini semakin kesini semakin kesamping, semakin kesini semakin buruk. Karena banyak sekali manipulatif yang dilakukan oleh oknum penegak hukum nakal yang pola pikirnya itu hanya oportunis tentang bagaimana bisa menguntungkan dirinya sendiri, lalu mengorbankan pihak-pihak yang sebenarnya tidak bersalah di dalam pengadilan tetapi dipaksakan untuk harus bersalah. Bahkan Prof. Edi sendiri pernah bilang bahwa hukum harus netral, tetapi kenetralan hukum tidak bisa menjamin bahwa yang kalah ada yang salah dan yang menang adalah yang benar. Nah, oleh sebab itu jangan salahkan kalau misalnya kami sebagai netizen mencurigai adanya banyak sekali kecurigaan atau kejanggalan yang sangat nyata di dalam berbagai kasus, salah satunya kasus Jessica Wongso ini. Terkait dengan ketidakhadiran Amelia di dalam persidangan, kemudian ada yang sempat berkomentar di dalam VT saya, keterangan saksi yang dibacakan di persidangan juga sah kok. Beliau bukan nggak konsisten, tapi menjelaskan bagian dari konteks yang pasal berbeda. Ini komentar dari Gusto. Nah, saya mau menerangkan seperti ini. Kebetulan saya barusan belajar semalam karena nggak mengerti hukum, jadi belajar semalam tentang hukum. Komentar Prof. Edi tentang saksi harus hadir di persidangan dan harus dibawa sumpah itu sebenarnya merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka 27 bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Kemudian di dalam pasal 160 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan juga bahwa keterangan saksi di persidangan itu harus disampaikan di bawah sumpah. Mengapa? Karena pertama, Indonesia sebagai bangsa yang religius, bangsa yang mengakui adanya Tuhan. Kemudian tujuan sumpah juga supaya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral si saksi kepada Tuhan sekaligus kepada pihak-pihak di dalam perkara dimaksud, bahwa keterangan yang dia berikan itu adalah keterangan yang murni, keterangan yang otentik, yang asli, bukan keterangan yang dibuat-buat atau manipulasi. Nah, jadi apakah keterangan saksi yang tidak hadir di dalam persidangan itu sah atau tidak? Jelas itu sah-sah saja kalau dia saksi tidak hadir di dalam persidangan tetapi dia membacakan atau jaksa membacakan kesaksiannya di dalam berita acara pemeriksaan. Ya, memang sebenarnya itu diatur juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 162. Di sana disebutkan jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan. Ayat 2, jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Jadi sebenarnya sah-sah saja seorang saksi memberikan kesaksiannya di persidangan hanya melalui BAP yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Tetapi syaratnya dia harus memenuhi unsur di dalam pasal 162 ayat 1. Unsurnya apa? Saksi tersebut meninggal dunia. Dia sudah memberikan kesaksian di dalam BAP, tapi pada saat hari H sidang dia meninggal dunia. Ya mungkin kecelakaan, mungkin diare atau apa gitu. Atau karena halangan yang sah yang tidak, sehingga dia tidak bisa hadir di persidangan. Halangan yang sah itu ya yang bisa diterima oleh logika gitu, yang bisa diterima menurut akal sehat. Misalnya, oh dia mau hadir di persidangan tapi tiba-tiba misalnya dia sakit keras, dan itu harus diketahui oleh pihak-pihak yang berkompeten, sehingga
alasan ketidakhadirannya itu sah. Lalu unsur yang berikut adalah tempat kediamannya itu untuk menuju ke pengadilan itu sangat jauh. Nah, itu unsur itu. Yang kemudian unsur yang berikutnya adalah sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara. Jadi paling tidak dari pasal 162 ayat 1 ini ada 3 unsur yang mengakibatkan seorang saksi tidak bisa hadir di persidangan. Tapi dalam kasus ini sebenarnya ketidakhadiran si Amelia ini nampaknya tidak masuk akal gitu dalam persidangan. Kenapa saksi dari kepolisian di Australia saja bisa didatangkan, sementara Amelia yang berada di dalam kota yang sama, ya di sekitar Jakarta, kok bisa dia tidak hadir di dalam persidangan dan hanya dibacakan BAP-nya. Mirisnya lagi, jaksa atau saksi ahli yang dihadirkan oleh JPU sendiri tidak mengetahui Amelia ini siapa, apa kapasitasnya dalam hubungan ini, dalam hubungan kasus ini. Lalu dijadikan dasar pembenaran bahwa ada terdapat tanda-tanda bahwa Mirna itu diracun. Dalam perspektif hukum acara pidana, saksi itu wajib hadir di pengadilan supaya dia bisa didengar keterangannya langsung oleh hakim maupun jaksa penuntut umum dan juga penasehat hukum, termasuk terdakwa. Tujuannya hadir supaya ketika dalam pemeriksaan itu hakim bisa menilai apakah keterangan saksi ini benar-benar murni, benar-benar asli ataukah tidak. Karena dari ekspresi dia menyampaikan kesaksiannya itu, hakim bisa meyakini apakah orang ini kesaksiannya benar ataukah tidak. Selain itu, tujuan saksi harus hadir di persidangan untuk bisa dikonfrontir oleh penasehat hukum. Misalnya, jaksa penuntut umum menghadirkan saksi Amelia. Nah, nanti saksi Amelia ini dikonfrontir dengan terdakwa Jessica atau penasehat hukum dari Jessica sebagai terdakwa. Sehingga asas di dalam peradilan acara pidana atau sistem peradilan kita itu terpenuhi. Perlu kita ketahui bahwa di dalam sistem peradilan di Indonesia itu ada beberapa asas, 2 diantaranya adalah semua orang harus diperlakukan sama di depan hakim. Kalau semua saksi dari pihak Jessica dihadirkan, maka semua saksi dari JPU juga harus dihadirkan. Asas yang berikut yang penting untuk diketahui dalam kasus ini adalah asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Ya, sebagaimana yang tadi saya sebutkan, dengan hadirnya saksi Amelia secara langsung di persidangan, maka akan diketahui oleh hakim apakah dia ini menyampaikan kesaksiannya secara jujur ataukah berbohong. Kayak gitu. Jadi berbicara mengenai hukum acara pidana, kita tidak saja berbicara dalam tataran norma, tetapi juga berbicara mengenai asas. Nah, dalam kasus ini, norma hukum saja itu sudah dilanggar oleh jaksa, di mana mereka tidak menghadirkan saksi Amelia di persidangan, hanya membacakan BAP. Kalau dia tidak hadir, otomatis dia tidak dibawa sumpah. Lalu kenapa kesaksian dia lebih dipercaya dibanding saksi ahli yang hadir di dalam persidangan? Nah, apalagi keterangannya tidak ada berkesesuaian dengan keterangan dari saksi ahli JPU sendiri. Bayangkan, orang yang hadir di persidangan saja bisa memberikan keterangan yang manipulatif, apalagi yang tidak hadir dalam persidangan lalu kemudian dibacakan saja BAP-nya. Bukankah itu akan sangat syarat dengan manipulasi?